jika orang kudus itu ternyata saya dan saudara hanya kembali boleh menegur saya, apakah hidup saya juga mencerminkan satu kekudusan hidup karena sudah dikuduskan oleh darah Kristus? Bagaimana kita bergaul? Adakah mulut kita kotor? Adakah mulut kita jorok? Ataukah hati kita dan pikiran kita juga tidak mencerminkan bahwa saya dan saudara itu adalah merupakan bagian daripada orang-orang kudus itu, saudara? Sehingga biarlah saat ini jika saya dan saudara baru disadarkan, besok kita boleh mengingat, hari berikutnya kita boleh melanjutkan. Orang-orang kudus itu bukan hanya mereka, tetapi kita yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Sehingga kekudusan hidup yang kita terima daripada Tuhan itu kita harus jaga. Orang kudus bukanlah Superman. Orang-orang super bukan. Orang-orang kudus yang di dalam Alkitab adalah orang-orang yang sudah ditebus. Saya dan saudara salah satunya. Sehingga kekudusan itu kita perlu perhatikan, kita perlu jaga, dan kita perlu minta Tuhan untuk menetapkan kita hidup di dalam anugerah Tuhan. Karena firman Tuhan begitu jelas, tanpa kekudusan kita tidak akan melihat Tuhan. Bukan saya dan saudara bisa menjadi orang kudus, tetapi anugerah Tuhan itu kembali, yang sampai saat ini terus bekerja, yang sampai saat ini saudara harus terbuka untuk dibereskan, yang sampai saat ini Tuhan belum selesai bekerja. Bagi saya, bagi saudara, bagi anak-anaknya. Sehingga ketika Rasul Paulus juga boleh mengucap syukur tentang adanya jemaat di Kolose itu, saudara, ada satu bagian yang indah. Firman Tuhan itu boleh bertumbuh, firman Tuhan itu boleh berkembang. Yang sudah sampai kepada kamu, Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Mungkinkah ini terjadi ketika di Kisah 19:20? Di situ seluruh Asia mendengar firman Tuhan, dan ada yang namanya Epafras saat itu terkena berita Injil dan menyadari anugerah Tuhan. Tanpa Injil Kristus, seseorang tidak memiliki pengharapan surga. Sehingga dia bawa Injil itu kepada jemaat di Kolose dan memberikan buah keselamatan, memberikan buah satu kehidupan di dalam iman, memberikan buah satu pekerjaan Tuhan, saudara. Sehingga yang indah yang saya boleh renungkan saat ini sebetulnya, adakah saya dan saudara kembali kita diingatkan, satu, saya dan saudara adalah bagian orang-orang yang sudah dikuduskan. Sehingga jaga baik-baik keseluruhan daripada kehidupan saya dan saudara. Kedua, seringkali saudara memiliki pengharapan yang mengecewakan atas apa yang kita inginkan di dunia ini. Tetapi pengharapan yang paling besar, yaitu pengharapan surgawi, jangan saudara lupakan dan tinggalkan. Karena disitulah saya dan saudara memiliki keyakinan juga, jikalau mati saat ini, kita sudah akan bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Itu yang harus membangun satu pengharapan baru. Itu yang harus kembali mengingatkan, dunia ini tidak akan pernah memberikan kesuksesan sejati, terlebih bagi anak-anak yang sudah ditebus oleh Tuhan, saudara. Satu tempat di mana kita akan hidup dengan penuh tantangan. Satu tempat di mana saya dan saudara akan berperang senantiasa antara hitam dan putih. Tempat saya dan di mana saudara sebetulnya tidak bisa berlengah-lengah. Sehingga kembali di sini berita Injil itu berbuah, dan mereka juga di dalam doanya agar mereka mengenal kasih karunia Allah dengan sempurna. Sehingga kembali saudara, untuk berita Injil itu juga akhirnya boleh berbuah dan berkembang. Saya dan saudara secara pribadi harus mau bertumbuh di dalam firman Tuhan. Ambil contoh berapa tahun saya dan saudara sudah jadi Kristen.
Mungkin kalau saudara telusuri berapa lama saat itu pelayanan Rasul Paulus sampai kepada Epafras sudah terjadi, belum begitu lama, saudara. Hanya ada satu penggugahan diri kepada saya. Saya apakan firman Tuhan itu? Saya pilih-pilih. Yang cocok dengan saya ambil. Yang tidak mau saya lakukan, saya tidak dengarkan. Bahkan saya tandai. Kalau bisa mungkin di-delete, saudara. Sehingga mungkin saat ini saya melihat diri saya sendiri tidak menghasilkan buah. Setelah sekian lama lahir dari keluarga Kristen, besar bertumbuh di antara Kristenan. Mungkinkah itu hanya satu gambaran juga bagi saudara? Sehingga saya dan saudara pun saat ini perlu bertumbuh di dalam anugerah Tuhan itu sendiri. Supaya saudara akhirnya berbuah. Bukan karena paksaan, bukan karena ancaman, tetapi satu karena kesadaran. Saudara orang-orang yang sudah dikuduskan, tempat saudara yang sejati bukan di dunia ini. Tempat saudara yang harus saudara perjuangkan hidup dan mati bukan di dunia ini, saudara. Karena seringkali saya dan saudara jatuh, kalah, dan mengerang karena hal-hal yang demikian. Sehingga dari sini ada satu bagian yang indah. Semua itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayanan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dia juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Jadi Rasul Paulus itu sebetulnya hanya mendengar dari Epafras. Setelah Epafras menerima berita Injil, dia bawa ke Kolose. Terjadi satu buah daripada berita Injil itu. Dia datang kepada Paulus. Paulus, Tuhan bekerja. Apakah semudah itu, saudara? Tentunya jika saya dan saudara mau memberitakan Injil, tidak semudah itu. Firman Tuhan begitu jelas mengatakan, hamba-hamba Tuhan yang membawa berita keselamatan Injil Kristus dimusuhi tanpa alasan. Dimusuhi tanpa alasan. Mungkin saudara belum pernah merasa dimusuhi karena memberitakan berita Injil. Dan jikalau itu sudah berbuah di dalam diri saudara, dan jikalau itu pun akan terjadi kepada diri saudara dan saya, sudah terjadi pada hamba-hamba Tuhan yang telah mati. Tetapi karena itu pengharapan surgawi, saudara, pengharapannya saya dan saudara harus kembali untuk meluruskan kehidupan di dunia yang penuh tantangan ini, penuh kekerasan ini. Di dunia yang setiap kali ingin membuat saya dan saudara jauh daripada persekutuan dan Tuhan. Tidakkah itu yang saudara rasakan? Kalau saudara diundang pesta, mungkin begitu excited. Tapi jika saudara mengingat hari Minggu lagi, hari Jumat lagi, gua cari alasan deh, gua pilih kerja aja deh. Mungkinkah itu bisa terjadi, saudara? Bisa. Karena kehidupan di dalam Tuhan itu tidak semudah yang dikhotbahkan. Kehidupan di dalam Tuhan itu hanya saudara bisa gumuli di dalam Yesus yang sudah menyelamatkan saudara, yang sudah mengasihi saudara, yang seharusnya akan merubah saya dan saudara. Sehingga jikalau Epafras sudah dipakai oleh Tuhan, maukah saya dan saudara juga sebetulnya terbuka untuk dipakai oleh Tuhan? Kembali saya mengingat dari waktu ke waktu bergumul dan bergumul, saudara. Kapan lagi? Kapan lagi? Mungkinkah saya masih ada besok? Mungkinkah saudara masih ada besok? Setiap kali saya mendengarkan firman Tuhan sebetulnya mengganggu. Waktu saya sempit, waktu saudara sempit. Tetapi di dalam kesempitan itu ada satu mutiara.